Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Lasa Kusuma. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soalnya itu, menurut grup Anda, apakah keputusan yang dilakukan PT Thaielindo untuk mem-PHK pekerja yang bersalah dikenakan denda dianggap adil secara hukum? Uraikan pendapat Anda serta alasannya. Menurut kelompok kami, keputusan itu tepat. Kenapa? Karena pekerja melanggar keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 555-26-MPE-MPE-1995. Kerugian material yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut sebesar Rp173.500.000. Kerugian tersebut membuat tindakan yang dilakukan pekerja termasuk ke dalam kesalahan berat sesuai pasal 40 Peraturan Perusahaan Jungco, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 150-KEP-MEN-2000. Karena sudah ada peraturan perusahaan yang mengatur mengenai kesalahan berat, maka penyelesaian tunduk dan mengacu kepada peraturan perusahaan. Maka keputusan hubungan kerja dinyatakan sah. Namun PT Thaielindo tetap harus membayar kewajibannya yang tertunda kepada pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Bawindasari. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Menurut grup Anda, sudah tepatkah tahapan pemecatan yang dilakukan PT Thaielindo? Uraikan tahapan yang sudah dilakukan perusahaan tersebut dan tahapan yang ideal bagaimana? Sudah melakukan upaya dipartit antara kedua belah pihak. Jadi, upaya mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan sebagai mediator juga gagal sehingga mediator mengeluarkan anjuran. Karena itu, karyawan merasa diskriminasi terhadap pekerja lokal dan keterlambatan pembayaran upah dan meminta kompensasi atas keterlambatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di nomor 3. Menurut kami di sini, di kasus ini seharusnya tidak ada langkah untuk mengambil pemutusan hubungan kerja. Walaupun di sini PT Thaielindo Bara Pertama mengalami kerugian cukup besar, namun atas kasus ini tidak menyebabkan PT Thaielindo Bara Pertama harus tutup atau tidak bisa beroperasional kembali. Memang di sini jelas adanya seorang pekerja tersebut melakukan kesalahan atas kecerobohannya dan merugikan perusahaan. Namun di sini agar tidak merugikan sepihak, perusahaan berhak memberikan pekerja tersebut sanksi berupa memberikan surat peringatan atau SP, tidak mengeluarkan insentif selama beberapa bulan, atau pemotongan jam kerja. Saya Anfan Nurutama. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan soal diskusi nomor 4. Menurut saya pribadi, pelajaran yang bisa kita ambil bila ada dari posisi perusahaan, sangat disarankan bagi perusahaan untuk mengasuransikan kendaraannya terlebih dahulu sebelum digunakan oleh karyawannya. Mengapa demikian? Untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan itu rusak sehingga butuh dana untuk perbaikan. Jadi dengan asuransi ini tingkat resiko kerugian yang dialami perusahaan itu dapat diminimalisir. Di samping itu juga perusahaan juga harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan tenaga kerjanya. Itu salah satu perlindungan yang dapat diberikan, yaitu dengan adanya program pemerintah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Sehingga ketika tenaga kerja mengalami musibah, dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, tenaga kerja akan sedikit terbantu dalam hal finansial. Nah, kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bila dilihat dari posisi pekerja,
apabila tadi perusahaan sudah memenuhi baik itu asuransi, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memanfaatkan dan memaksimalkan fasilitas yang sudah diberikan perusahaan terhadap kita sebagai karyawan. Jadi seperti pada kasus di atas, di mana perusahaan memberikan fasilitas mobil inventaris kepada karyawannya, hanya saja pada saat menuju pulang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terjadi kecelakaan saat berkendara. Nah, sedikit pesan, alangkah baiknya sebelum berkendara mengecek apakah kendaraan itu masih dalam keadaan baik atau tidak. Kemudian kesehatan baik itu jasmani dan rohani dari pengendara harus diperhatikan sehingga risiko kecelakaan berkendara di jalanan bisa diminimalisir. Nah, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil bila dari posisi masyarakat, alangkah baiknya jalanan yang rusak segera diperbaiki, terutama bagi pemerintah setempat, karena ini menyangkut tentang keselamatan dari pengendara yang melintas di jalan tersebut. Maka dari itu peran serta dari masyarakat sangat diperlukan sehingga tidak akan terjadi kecelakaan berikutnya yang menimpa pengendara lainnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 5. Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja. Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan unsur dari hubungan kerja. Yang pertama, adanya pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah sebuah kesepakatan pekerja dengan pengusaha. Yang kedua, adanya perintah orang lain. Di dalam hubungan kerja, kedudukan pengusaha adalah pemberi kerja, sehingga dia berhak dan sekaligus berkewajiban memberikan perintah yang berkewajiban dengan pekerjaannya. Yang ketiga, adanya upah. Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja. Adapun beberapa kewajiban dari pekerja. Yang pertama, melaksanakan tugas dan kewajiban secara layak. Yang kedua, menaati peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, membayar ganti rugi atau denda. Begitu juga dengan sebaliknya. Kewajiban pengusaha. Yang pertama, membayar upah kepada pekerja. Yang kedua, mengatur pekerjaan dan tempat kerja. Yang ketiga, memberi cuti atau libur. Dan yang keempat, memberi surat keterangan. Itulah kaitan kasus di atas dengan hubungan kerja.